Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi kreatif dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari Prodi Manajemen kelas reguler plus dengan dosen pembimbing Ajeng Prasetya. Oke, lanjut di sini dengan tema ekonomi kreatif dengan iklan teh botol Sosro membangun ekonomi petani desa. Produk minuman tehnya keluarga Indonesia, sesuai semboyannya, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol Sosro. Latar belakangnya yang pertama tentang teh botol Sosro. Teh botol Sosro adalah teh siap minum pertama di Indonesia yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro dan telah dijual di seluruh dunia. Kemunculan pertamanya pada tahun 1940, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di kota Selawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Proses di perkebunan, teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri, kemudian diolah menjadi teh wangi, yaitu teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir, sehingga menghasilkan rasa yang unik. Kekhasannya selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Mulai dari pemilihan bahan terbaik, pengisian teh botol dengan mesin canggih, sterilisasi dan pemeriksaan yang ketat, kontrol kualitas yang mumpuni. Distribusi lokal dan internasional. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, di mancanegara, di kancah-kancah internasional. Jika kita pernah keluar negeri, ada beberapa toko itu menjual produk dari Sosro ini, terutama teh botol. Hingga saat ini PT Sinar Sosro sudah memiliki beberapa pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan bisnis, PT Sinar Sosro sudah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way packaging atau non-botol beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Media edukasi yang digunakan. Media yang digunakan ialah dengan pertemuan langsung dan presentasi langsung ke masyarakat. Sosro bekerja sama dengan beberapa universitas serta berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi petani yang ada di daerah, khususnya petani teh. Tentu saja petani teh itu lebih khusus karena menyangkut dengan produk teh botol Sosro. Agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga serta memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI untuk ikut serta dalam produksi teh dalam negeri. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan dan manfaatnya cukup banyak sekali, baik dari sisi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah setempat ya. Berikut beberapa diambil contoh beberapa tujuan dan manfaat dari edukasi ini. Yang pertama, tujuan dari edukasi ini yang pertama mengembangkan pengetahuan,
para petani dan masyarakat tentang teh. Lalu menjaga keseimbangan alam yang tersedia saat ini. Ketiga, menjaga bahan baku teh terbaik dari yang terbaik. Keempat, edukasi bagi para anak-anak di daerah. Kelima, mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi petani teh, karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat dari edukasi ini. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan bagi para warga desa, mulai dari bahan baku hingga sampai pengolahan ke pabrik awal. Jadi terciptanya lapangan pekerjaan mulai dari proses perkebunan hingga sampai proses produksi, itu membutuhkan tenaga kerja dan sangat membantu bagi masyarakat desa sekitar. Lalu meningkatnya taraf ekonomi masyarakat sekitar, tentu karena dengan hadirnya teh botol sosro membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran di desa-desa, terutama desa-desa terpencil yang jarang sekali tercakup oleh tangan pemerintah. Maka dari sini teh botol sosro hadir untuk mengedukasi dan memberikan, meskipun tidak banyak, lapangan pekerjaan untuk para warga atau masyarakat di desa, terutama bagi pemuda-pemuda yang banyak yang menjadi pengangguran, untuk melakukan pekerjaan semungkin, entah itu di perkebunan atau di pengepulan atau langsung di pabrik tempat produksi atau bagian distribusi ke gudang cabang. Lalu terjaganya alam sekitar. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat di desa telah dijelaskan untuk bila mana terjadi kerusakan, bagaimana cara menanganinya, terutama di perkebunan, agar bagaimana caranya agar tidak longsor lahannya, seperti itu dan lain-lain. Bahan baku teh terbaik dan ada di setiap daerah. Jadi di setiap daerah teh botol sosro mengharapkan tidak hanya di beberapa tempat, jadi hampir di seluruh daerah kami mengharapkan banyak bahan baku daun teh ini ada di seluruh Nusantara. Karena dengan banyaknya bahan baku, maka melimpahlah produksi teh botol atau produksi teh-teh lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat dan tujuan yang mungkin tidak bisa disebutkan karena saking banyaknya manfaat dari edukasi ini. Lalu kesimpulannya, untuk menciptakan suatu kemajuan suatu daerah perlu leader untuk menuntun daerah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu sosro hadir untuk merangkul masyarakat dari berbagai daerah untuk menjadi bagian dari perkembangan perusahaan sosro, serta menjaga alam sekitar untuk mencapai terjaganya udara segar tetap bersih. Dengan demikian, bahan baku yang berkualitas tinggi dapat tercipta. Oke, baik, terima kasih. Edukasi ini saya sampaikan dengan sesuai apa yang pernah saya jalankan waktu berada kurang lebih hampir 2 tahun bergabung di PT Sinar Sosro ini. Dan memang program dari Sosro ini cukup membantu masyarakat di daerah, terutama ya untuk petani teh. Baik, terima kasih saya ucapkan telah
menyaksikan video saya, penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.